Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan sharing mengenai resiko dan peluang bisnis properti di Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Tentunya bersama narasumber yang kompeten dan expert di bidangnya. Hari ini hadir di studio melalui live streaming di Solo. Telah hadir Pak Susanto. Beliau adalah Ketua AMA Solo dan ada perusahaan juga ya Pak ya di Era Property Pak ya di Solo ya Pak ya. Selamat pagi Pak Susanto, apa kabarnya? Ya, selamat pagi Pak Siange, selamat pagi pemirsa semuanya. Terima kasih sudah diundang di acara Pak Siange ini. Terima kasih untuk waktunya Pak Susanto. Pak Susanto bisa sharing sedikit tentang bisnis Pak Susanto dan kegiatan selain apa ya bisnis di Era Pak, di Era apa saja kegiatan? Bukan hanya di Solo ya Pak ya, ternyata ada di Yogyakarta dan di Semarang juga ya Pak Susanto, silakan. Ya, saya memulai bisnis ini sejak tahun 1997. Jadi pada saat saya membuka bisnis ini langsung ada krisis ekonomi yang menerpa di tahun 98 sampai tahun 2000. Nah, saya pikir waktu itu, baru buka kantor kok sudah ada krisis moneter yang cukup besar. Saya waktu itu sempat tidak percaya diri karena tiba-tiba belum apa-apa sudah kena krisis. Tetapi ternyata walaupun ada krisis, bisnis agen properti ini tetap berjalan. Karena apa? Karena walaupun ada krisis, tetap ada investor yang akan menunggu untuk membeli barang-barang yang murah akibat adanya krisis moneter. Jadi pada tahun 2000 itu kita malah dapat rezeki banyak dari lelang-lelang dari BPPN waktu itu. Jadi bank-bank waktu itu kan menjual semua aset-aset yang masuk ke negara, dan waktu itu kita juga mendapatkan banyak closing dari lelang-lelang tersebut. Kemudian kami juga membuka kantor di Semarang, Yogyakarta. Jadi secara umum Jawa Tengah dan Yogyakarta kita tahu pasar propertinya sampai saat ini. Pak Susanto, sekarang di Semarang sama Jogja masih apa ya Pak ya? Ada perwakilan ya, Era di sana Pak ya? Ya, kalau lihat dari sisi properti kita optimis Pak di Jawa Tengah, khususnya Semarang, Jogja, dan Solo, karena nantinya 3 kota ini akan terhubung dengan jalan tol yang sekarang ini sudah terhubung Solo, Semarang, dan Solo, Surabaya. Nanti di tahun akhir 2024, Solo, Jogja, Jogja, Semarang akan tersambung juga Pak. Jadi ini sangat bagus untuk bisnis properti ke depan di 3 kota ini. Dan pemerintah sangat-sangat mensupport untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Jawa Tengah ini. Jadi pemerintah sudah membuat jalan tol Solo Semarang yang diresmikan di akhir 2018, kemudian Bandara Internasional Yogyakarta International Airport, kemudian kawasan industri di Semarang, ada kawasan industri eksklusif Kendal, kawasan industri khusus, kemudian kawasan industri di Batang, dan ada 5 kawasan industri lainnya di Semarang.
Jarak tol Pak dari Yogyakarta ke Solo kalau lewat tol berapa durasinya berapa lama Pak? Nanti kalau lewat jalan tol cuma 20 menit, Pak. Semarang 20 menit. Jogja Solo Pak. Jogja Solo 20 menit, Solo Semarang 50 menit. Solo Semarang 50 menit. Kalau Jogja Semarang berapa menit Pak? Jogja Semarang mungkin sama 50 menit, Pak. 50 menit ya. Kalau Jogja Solo sangat dekat ya Pak ya. Dekat 20 menit. Luar Nah, biasa. nanti akan ke Solo ke Yogyakarta International Airport. Nah, Solo. Kalau ke Surabaya Pak? Surabaya 2 jam, Pak. 2 Solo jam. Surabaya 2 jam. Solo Surabaya 2 jam ya. Ya, ini pembangunan infrastruktur ini sangat-sangat membuka peluang investasi, Pak. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang di Jakarta yang relokasi di Jawa Tengah dikarenakan mungkin satu upah minimum regionalnya lebih murah di Jawa Tengah. Selisih banyak, Pak. Di Jawa Tengah rata-rata 2 juta sampai 2 juta 500. Sedangkan di Jakarta sudah 3,5 4 juta sampai 5 juta mungkin. Jadi sangat-sangat lebih efisien. Kemudian untuk produk-produk yang marginnya tipis, mereka mesti harus buka pabrik di sekitar daerah-daerah yang dituju, Pak. Jadi ini untuk bisnis properti, pergudangan, industri, lumayan banyak permintaan dari luar kota, Pak. Luar biasa Pak Susanto. Nah, sebagai pebisnis di properti Pak, sebelum pandemik Ya. dan sesudah pandemik khususnya di Solo Yogyakarta, apakah ada perubahan cara bisnis dan kemudian kepemilikan properti dan arah bisnis properti seperti apa Pak? Apakah memang pergudangan yang sedang lagi diminati karena bisnis digital ya, e-commerce, social commerce ini kan semakin meningkat. Bagaimana pandangan Bapak setelah pandemi ini, mulai dari tahun ini Pak? Ya. Dengan adanya pandemi, Pak, mulai 2019, 2018, 2019, membuat pergeseran pasar ekonomi ataupun pasar properti bergeser, Pak. Jadi yang sangat-sangat perlu kita perhatikan pada tahun 2019 dan 2020, konsumen kita ini konsumen baru semua, Pak. Yang sebelumnya tidak pernah ada di daftar database kami. Jadi mereka-mereka ini yang akibat e-commerce, mereka sekarang secara ekonomi mereka meningkat drastis dan berani beli properti. Dan itu tidak ada dalam database kami sebelumnya. Di tahun 2019-20, hampir semua konsumen kami orang baru, Pak. Luar biasa. Jadi itu untuk kawasan hunian atau bisnis Pak yang baru nih? Pada saat pandemi itu banyak perusahaan yang memang membuka di daerah Jawa Tengah ini, tetapi waktu itu banyak sewa, Pak, waktu pandemi, Pak. Banyak sewa-sewa dulu. Mulai tahun ini sudah banyak perusahaan yang besar-besar masuk ke Jawa Tengah dan membeli properti di area-area Jawa Tengah. Perusahaan besar-besar. Itu Jadi kemarin propertinya saya dengar ada dari perusahaan dari Korea, China masuk di kawasan industri Kendal dengan investasi triliun, Pak, sudah membuat pabrik baterai dan lain-lain. dengan masuknya investasi yang sangat besar di wilayah Jawa Tengah khususnya kawasan industri, itu dampaknya terhadap rumah tinggal, apakah ada dampak Pak? Misalnya disediakan perumahan-perumahan nanti untuk tenaga kerja profesional yang akan bekerja di sana. Ya, Pak, otomatis dengan transportasi yang dikembangkan oleh pemerintah ini memberi dampak banyak ke industri properti, karena dengan simpul perhubungan yang dibuat bagus ini menyebabkan investor masuk membuat pabrik di kawasan industri Kendal, di kawasan industri di Semarang, pada akhirnya akan memberikan efek kepada daerah untuk mengembangkan. Misalnya di Semarang ini sudah banyak muncul 7 mall baru, Pak. Kemudian rumah sakit baru, perumahan baru, dan
efeknya juga pasar perumahan akan meningkat di pasar bawah dan pasar atas juga. Luar biasa ya Pak ya. Berarti di Ya, Semarang sudah ada 7 mall baru ya Pak ya? ada 7 mall baru yang akan dibangun di Semarang. Bagian sudah buka Pak, ada 3 yang sudah buka. Dan itu, Termasuk Pakuwon Pak, Pakuwon Surabaya masuk di Semarang juga. oh Pak Kuat juga masuk di Surabaya? Luar Semarang, biasa. masuk Semarang. Di Semarang ya, di Semarang ya. Oke. Pak Susanto, Bapak kan expert di bidang properti dan real estate ya. Jadi broker properti juga broker profesional dan sudah banyak pengalaman di bisnis properti ini. Di Solo sendiri bagaimana perkembangan properti Pak? Kalau kita scan per wilayah. Kalau Semarang tadi kan ada 7 mall yang akan dibangun, 3 sudah 7 mall dibangun, 3 sudah selesai. Di Solo nih perkembangannya seperti apa? Apakah rumah tinggal dan kemudian rumah yang seperti apa? Segmentasi Pak, apakah memang nilainya berapa 500 yang juta ke atas atau yang rumah-rumah yang uh, 500 juta ke bawah yang bisa dinikmati banyak orang, khususnya milenial dan Z-milenial Pak. Ya, akibat dari apa simpul perhubungan yang dibangun oleh pemerintah, dampaknya besar di Solo juga karena dengan ada di Solo sudah ada kereta kereta listrik dari Solo ke Jogja yang harganya hanya 8.000 Pak sekali jalan. Jadi kemudian jalan tol sebentar lagi jalan tol Solo Semarang sudah jadi, tinggal Solo Jogja. Dampaknya sangat besar di sektor perdagangan dan industri di kota Solo. Jadi banyak pembangunan-pembangunan baru dan apa wali kota kita sekarang ini, Mas Gibran, Mas Wali ini juga menjadi daya tarik investor untuk datang ke Solo. Dari Huawei, dari China juga akan membuat kota Solo ini jadi kota digital. Kemudian, nah hal-hal ini yang akan memberikan efek kepada lokal untuk membangun perumahan, untuk membangun fasilitas-fasilitas, dan tentunya di Solo kota perdagangan dan industri banyak juga pabrik-pabrik dan gudang baru yang dibangun dan investor baru masuk Pak. Menarik ya Pak Susanto. Artinya properti juga Secara berkembang. umum gini Pak, secara umum 3 kota ini segmentasinya berbeda Pak. Jadi Semarang banyak industri yang berkembang baru yang akibat dari pembangunan infrastruktur yang dibuat pemerintah. Kawasan industri banyak, kemudian Yogyakarta dengan adanya Yogyakarta International Airport menjadikan Jogja ini sebagai kota pariwisata Pak. Banyak objek wisata baru yang dibangun di Yogyakarta, di dekat area Yogyakarta International Airport itu. Pantainya tidak kalah dengan Bali Pak, di daerah Gunung Kidul itu. Pantainya sangat alami dan sudah banyak resort-resort yang dibangun di situ. Kemudian Solo dengan adanya pembangunan infrastruktur ini menjadi kota perdagangan yang ramai. Taman Safari pun masuk ke Solo Pak. Jadi membuat pertumbuhan ekonomi menurut saya cukup signifikan kayaknya. Dan kalau ketiga kota ini terhubung dengan baik, maka industri properti, pariwisata, dan industri itu akan berkembang sangat baik sekali ya, Pak Susanto ya. Dari jalan tol Yogyakarta ke Solo 20 menit ya Pak ya, 20 menit, dan setelah tamasya atau holiday atau mungkin ke Yogyakarta, di sana kan banyak candi Pak ya, ada Candi Borobudur, kemudian Prambanan, Mendut, kemudian di pantai-pantai lagi Pak, di pantai, dan kemudian bisa rekreasi di keraton lagi Pak ya, Keraton Jogja, dan kemudian di hutan juga banyak ya, hutan pinus yang masih asri ya Pak ya, hutan pinus. Dan setelah selesai di sana bisa ke Solo lagi Pak, nikmati Solo, cukup 20 menit, betul ya Pak ya? Ya, ya, ya. Jadi pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, kereta api, semuanya terintegrate untuk yang nantinya akan membuat 3 kota ini jadi bagus, Pak. Ya,
Menarik sekali Pak. Bulan lalu saya dapat informasi dan kabar dari teman-teman dan kita ada pembicaraan dari REB ya Pak ya, Asosiasi Real Estate dan Broker di Indonesia, chapter Sumatera. Ada kabar baik, investor dari luar negeri khususnya di properti akan masuk karena pemerintah sudah buka keran ya Pak ya. Ya, memang asing boleh masuk Pak, tapi tetap dalam batasan-batasan yang dibatasi oleh pemerintah. Artinya asing untuk hunian yang rumah tapak tentunya dibatasi jenis Nilainya ya. sertifikatnya. Kemudian kalau dia apartemen bisa lebih 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 fleksibel lah Pak. Tapi kalau untuk rumah tapak untuk yang ada tanahnya memang masih dibatasi. Menarik Pak. Pak, kalau cerita tentang properti, apakah properti saat ini masih menguntungkan Pak? Sebenarnya properti itu banyak orang yang gini Pak, banyak orang yang beranggapan terlalu sederhana, artinya kalau beli properti pasti untung. Tetapi properti ini belum tentu untung juga. Jadi belum tentu untung. Jadi kita kalau mau jadi investor harus mengerti tentang waktu beli, waktu jual, dan pada kapan saatnya untuk menghold. Jadi kebanyakan properti ini rugi karena mereka terpaksa menjualnya akibat mungkin cash flow-nya jelek, loan to value-nya terlalu besar, kemudian dia terpaksa menjualnya. Jadi itu yang membuat banyak properti rugi sebenarnya, karena dia tidak mengerti kapan saat membeli, kapan saat menjualnya. Dan saat ini dengan perkembangan pembangunan infrastruktur ini saatnya kalau di jam properti itu ini saatnya naik Pak, saatnya sudah jam 8, jam 9. Jadi saatnya kalau pemilihan presiden ini nanti lancar, ya pasti properti ini boom. Boom lagi Pak ya. Karena tanda-tandanya sudah jelas Pak. Biasanya kalau properti boom ini ditandai dengan harga tambang yang meningkat Pak. Saat ini harga tambang bagus. Ya, itu salah satu tandanya Pak. Harga komoditi bagus. Ada kaitannya dengan daya beli juga ya Pak ya, karena semua orang akan menjadi lebih karena akhirnya sejahtera ya. Karena akhirnya hasil dari tambang itu dia mau buat apa ya, akhirnya dibelikan properti Pak. Menarik. Yang membuat harga propertinya bisa naik. Pak, kalau di Solo Pak, investasi di properti apa yang paling bagus Pak? Misalnya untuk orang di luar atau di luar kota Solo lah Pak. Kalau Solo, kalau secara sederhana beli apartemen aja, yang beli apartemen Pak, itu sudah bisa untung Pak. Jadi saat ini misalnya Pak, saya kasih contoh, misalnya apartemen ini harga pasarnya 450 juta misalnya untuk studio. Ya, untuk studio 450 juta. Kita kalau sebagai investor harus cari yang harganya underprice. Misalnya kita dapat harga 400 juta misalnya. Nah, 400 juta kalau uang kita di deposito paling hanya bisa menghasilkan kalau 5% per tahun deposito ya paling dapatnya 1,650 ribu per bulan. Kalau deposito 1,65 lah Pak. Tetapi kalau itu kita jadikan investasi apartemen itu bisa kita sewakan 3,5 juta per bulan Pak. Nah pada saat misalnya sampai kita ambil bahwa apartemen itu dalam setahun terisi 10 bulan, kita bisa dapatin 2,9 juta per bulan. Jadi secara bulanan, secara cash flow bulanan kita sudah menang dari deposito. Nah, kemudian tinggal kita tunggu. Kalau kita tunggu 1 tahun, harga apartemen itu kembali 450, berarti kan ada tambahan 50 juta. 50 juta ditambah 14.800. Kalau saya hitung, itu sudah minimal sudah dapat 16% Pak, setahun. Ini yang paling gampang Pak, kalau di Solo. Karena di Solo ini banyak pendatang yang tinggal di apartemen Pak, sewa. Jadi banyak pendatang yang kerjanya digital Pak. Jadi kerjanya dia ikut perusahaan di luar negeri, dia kerjanya malam Pak, malam sampai pagi.
Dia cocoknya memang tinggal di apartemen, karena kalau tinggal di rumah dikira dia kalau siang tidur dikira nggak kerja, Pak. Nah, itu yang di Solo banyak sekali sekarang. Banyak pendatang yang kerjanya malam hari, Pak. Digital. Ya, dan itu bagaimana strategi untuk memilih properti atau apartemen yang bagus, Pak? Kan tidak semua itu diminati dan menjadi pilihan utama dari orang yang mau sewa, Pak. Jadi kalau kita mau investasi tentu harus tanya pada agent, Pak, yang ngerti pasar. Jadi agent yang bagus tentu tahu kapan saat beli, kapan saat nggak beli. Jadi mesti tahu pasar kapan saat masuk. Dan saat ini harusnya saat yang tepat untuk masuk properti. Karena keuntungan properti itu, Pak, yang keuntungan properti itu berawal pada saat membeli. Jadi kalau membelinya salah, ya pasti tidak untung, Pak. Jadi pada saat membeli ini harus benar, harus cari yang harganya underprice, lokasinya bagus, lokasinya bisa lokasi sunrise lah, Pak, bisa berkembang di kemudian hari. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Kunci keuntungan di properti adalah pada saat membeli. Nah, kalau membelinya salah sudah repot, Pak. Pak Susanto, di era Solo, Yogyakarta, dan Semarang itu namanya era IREA ya, Pak ya? Ya. IREA ya. Itu Ya. tetapi nama besarnya tetap ERA ya, Pak ya? Jadi nama dari grup kami itu IREA, Pak. IREA pun itu ada artinya. REA itu real estate agent, I-nya itu internet. Jadi kami bekerja karena sudah perubahan zaman ini, cara kerja kita harus berbasis dengan digital. Kemudian kita ambil franchise ERA untuk jaringan internasionalnya, Pak. Karena ERA sekarang kan sudah dimiliki oleh ERA Asia Pasifik, Singapura. Jadi untuk kebutuhan properti yang di-link dengan jaringan ERA ini kita lebih bisa luas, Pak, jaringannya. Mau beli rumah di Singapura bisa, mau beli rumah di Thailand bisa, lewat jaringan kita. Keunggulan dari IREA ini apa, Pak? Sehingga bisa mendapatkan kepercayaan pelanggan dari dalam maupun di luar kota, Pak. Ujung tombak kita ini adalah marketing associate kami, Pak. Agent properti kami, ujung tombak kami. Nah, tugasnya kantor ini sebenarnya mendidik agent-agent ini supaya mereka mempunyai kapasitas yang bagus. Nah, dengan kita mendidik agent dengan bagus, dengan mereka bisa melayani customer dengan baik, ya tentu akhirnya customer akan percaya pada kita. Dan yang di kami ini mereka harus bekerja full time, Pak, nggak boleh di part time. Di tempat kami semua marketing associate, agent properti kami itu bekerja full time. Memang kerjaannya ya ini, bukan yang kerja agen properti, kerja MLM, kerja asuransi, enggak, Pak. Kita khusus properti. Jadi dicari associate yang memang passion dan waktunya murni bisa fokus ke properti ya, Pak ya? Betul, Pak, karena di properti ini duitnya besar, Pak. Kalau duitnya besar nggak, mana bisa dibuat part time, Pak. Iya. Nah, Di IREA ini luas sekali dan sangat betul, Pak. Di IREA ini, Pak, fokusnya ke secondary atau primary, Pak? Banyak kan secondary ya, Pak ya? saat ini, Pak, karena posisi marketnya ini kita namakan buyer market, Pak. Jadi supply melebihi dari demand. Karena supply melebihi demand, apalagi dengan banyaknya kredit macet dari perbankan, Pak, itu menyebabkan banyak properti-properti underprice yang dijual melalui lelang dan konsumen ini butuh cepat terjual untuk menutup kewajibannya di perbankan. Nah, fokus kami di situ, Pak. Jadi karena lebih fokus ke situ karena harganya masih bisa fleksibel. Kalau dengan developer kan developer sudah pasang harga, Pak. Masih bisa padahal dapat. saat ini buyer market, Pak. Buyer butuh barang yang murah. Itu diperkirakan berapa lama ini, Pak Susanto?
Kalau lihat situasi ini, Pak, saya rasa setelah pemilihan presiden ini orang sudah properti sudah bagus, Pak, mestinya. Artinya saat ini adalah waktunya beli properti dengan harga yang sangat bagus ya Pak ya? Ya, sangat sangat underprice. Harus cari yang underprice tapi lokasi bagus, Pak. Dan itu banyak sekarang, Pak. Bagaimana ini di properti kan salah satu di associate-nya adalah kepercayaan Pak. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan sehingga buyer itu mau percayakan pembelian propertinya di IREA Pak. Ya seperti tadi Pak Susanto ada di Didi associate ini, kemudian cara-caranya. Yang paling diutamakan itu adalah bagaimana Pak? Bagaimana mendapatkan kepercayaan? Apakah memang skill? Bagaimana bisa memberikan harga? Apakah ada riset secara terus-menerus terhadap harga pasar Pak? Supaya mereka tidak salah ambil keputusan Pak. Ya, yang utama ini Pak. Yang utama kita menekankan pada associate untuk masalah attitude Pak. Jadi kejujuran harus diutamakan. Artinya apa? Yang pertama, kita tidak boleh markup harga. Kita tidak boleh markup harga. Yang kemudian kondisi properti harus apa adanya disampaikan ke calon pembeli. Misalnya rumah itu dekat kuburan, ya kita harus ngomong kalau ada kuburan. Jadi jangan sampai konsumen ini tertipu dengan apa yang kita tawarkan. Kalau memang propertinya kena DSB, kena pelebaran jalan, ya kita harus ngomong bahwa ini kena pelebaran jalan hilang segini Pak. Nah, makanya agent ini harus tahu peraturan pemerintah, rencana pengembangan kota di depan. Nah, ini kantor yang ajarkan ke mereka. Jadi pengembangan kota kemana, terus pelebaran jalan berapa, agen-agen kita beritahu Pak, supaya mereka bisa menyampaikan ke konsumen dengan benar, termasuk batas ketinggian, terus hubungan antara luasan tanah dengan ketinggian yang diperbolehkan, itu semua kita agen-agen kita beritahu Pak, kita ajarkan. Menarik Pak Susanto. Artinya diberikan bekal ya, attitude-nya, standarisasinya sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik. Pernah nggak bagaimana kalau misalnya suatu ketika ada agent yang nakal, bagaimana Pak? Apakah seleksi pertama penting Pak. Jadi pada saat masuk kita lihat attitude dari si agen ini Pak. Kalau masalah skill dan knowledge kita bisa ajarin. Tetapi kalau attitude ini kan, kalau memang dia attitude-nya jelek, mau diajarin seperti apa ya tetap pengaruh, tetap jadi kebiasaan mereka. Jadi yang pada saat rekrutmen awal kami tekankan attitude-nya dulu Pak. Disiplinnya, janjian tepat waktu atau tidak, suka berbohong atau tidak, suka menunda. Nah itu yang kita utamakan. Jadi menghindari masalah yang lebih besar Pak. Ya, di filter di awal terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi saya nggak gampang-gampang untuk terima agent, nggak gampang Pak. Saya cukup sulit menerima, seleksinya cukup dari sisi attitude cukup ketat saya. Ya, menarik Pak. Kalau Bapak tadi Pak Susanto ada cerita tentang Solo ya, di mana ada investasi sehingga ada perubahan pekerjaan digital sehingga apartemen itu menjadi salah satu dambaan. Kemudian rumah sekundari juga banyak yang underprice karena selama pandemi ada yang kesulitan sehingga banyak yang mau menjual rumahnya, sehingga pada saat ini adalah kesempatan untuk membeli. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, kurang beruntung ya Pak ya. Jadi kesempatan bisa beli karena banyak rumah-rumah oversupply ya, oversupply di Solo. Kalau keadaan di Yogyakarta, Bapak sempat ada melakukan penelitian di Yogyakarta, bagaimana keadaan Yogyakarta Pak? Apakah sama kondisinya? Sama. Menurut saya seluruh Indonesia sama Pak. Karena ini dampak dari pandemi ini kan nasional Pak. Jadi secara umum kondisi properti di seluruh Indonesia sama. Jadi pasti oversupply. Pak, oke. Karena terpaksa jual karena ya. Pak, kalau dilihat dari
karakter atau ciri-ciri dari rumah yang digemari oleh pembeli itu rumah yang seperti apa? Apakah kompleks perumahan? Apakah business center? Apakah terintegrasi? Apakah dekat dengan pusat keramaian? Ciri-cirinya seperti apa, Pak? Yang saat ini digemari, Pak? Eh, Kalau di Solo, Pak, karakteristiknya berbeda dengan kota besar, misalnya dengan Jakarta atau Medan atau Surabaya, karena memang proyek-proyek yang terintegrasi itu kan masih sedikit, Pak. Yang terintegrasi, yang bagus, misalnya gabungan antara komersial sama perumahan, itu kan masih sedikit. Jadi kalau di Solo permintaannya ya mungkin kalau untuk rumah-rumah ya rumah-rumah yang klaster, secara keamanan terjaga, kemudian secara bangunan, secara lingkungan aman, secara lingkungan bagus, ya itu yang dicari, Pak. Tetapi di tahun terakhir ini yang lebih laku adalah tempat usaha. Jadi sudah banyak orang yang membuka usahanya kembali, membuka kafe, untuk buat pabriknya jalan lagi. Jadi ini mulai tumbuh lagi lah untuk perdagangan dan industrinya. Dan Pak Susanto, kalau dilihat dari sepertinya kafe-kafe atau dia seperti satu lantai atau modelnya ruko, Pak? Rumah toko. Ya, kebanyakan yang diminati sekarang adalah yang lebar, Pak. Jadi kalau dia tinggi nggak terlalu penting, misalnya 2 lantai cukup, tapi lebar depannya sama dengan 2 ruko lah, Pak. 10 meter minimal, 8 meter. Nah, itu yang sekarang lagi dicari. Jadi ketinggian nggak terlalu dia minati. Berarti lebar itu yang masih digemari ya, Pak Susanto ya, karena bisa duduk, bisa ngobrol dan lebih luas, lebih nyaman ya. Dari sisi exposure-nya dia bagus, Pak. Kafenya, Pak. Tokonya atau kafenya bagus karena lebar. Parkirnya bisa lebih banyak, Pak. Kalau Manruko ini kan parkir di depannya sedikit, Pak. Iya, iya. Jadi ikut sama tetangganya. Iya. Berarti properti untuk bisnis yang sedang maju itu adalah di kafe-kafe ya, Pak ya, kafe-kafe, resto. Minimarket, Pak. Minimarket juga sama. Sama, Pak. Rame, Pak. Apakah minimarket itu ada terafiliasi dengan perusahaan nasional seperti Alfa dan Indo, atau memang yang Ya, ya. lokal brand, Pak? Jadi kalau minimarket sekarang kan kalau yang brand nasional kan sudah dibatasi, Pak. Nggak boleh, izinnya nggak dikasih, Pak. Tetapi kalau yang brand nasional untuk supermarket boleh, Pak. Jadi kalau Alfamart ya Alfamidi, kalau Indomaret ya Indomaret Fresh, itu masih boleh diizinkan. Yang skalanya Tetapi lebih kalau besar. yang minimarket masih sekarang banyak muncul brand lokal sendiri-sendiri, Pak. Brand lokal. Dan rame, Pak ya, rame ya. Rame, Pak. Sebenarnya kalau brand lokal ini tahu caranya, Pak. Dengan adanya brand nasional ini sebenarnya mereka dapat uang sebenarnya. Karena mereka bisa memanfaatkan promosi-promosi dari brand besar itu, Pak. Bisa dibeli sendiri sebenarnya. Kalau yang tahu tuh, Pak. Tapi kebanyakan kan orang lihatnya, wah itu persaingan gitu, minta ditutup atau apa. Jadi bisa saling support ya, Pak ya, dapatkan Ya, fasilitas. sebenarnya Ya. saling tutup. Karena yang brand lokal itu untuk kebutuhan lingkungannya, Pak. Tapi kalau yang brand nasional itu orang yang lewat, Pak. Sebenarnya bukan orang lingkungan. Kebanyakan customer-nya orang yang lewat. Karena sudah tidak mempertimbangkan harga. Menarik, Pak. Pak Susanto, kalau rumah tinggal bagaimana, Pak? Yang banyak digemari dia cluster, kemudian ada sistem keamanan, dan yang 1 lantai atau 2 lantai yang masih digemari, Pak? Yang digemari yang cluster tentunya, Pak. Yang digemari kemudian yang kalau di Jawa Tengah ya, Pak, khususnya di Solo, dia lebih senang
2 lantai Pak, supaya kalau dilihat temennya rumahnya bagus Pak. Jadi itu digemari. Iya, 2 lantai ya. Ya kalau dilihat temennya kan Pak, rumahnya mewah 2 lantai, padahal Oh, mungkin oke. kecil. Dua Nah lantai lihat. itu ya secara tampak depan bagus, nah itu digemari Pak. Dan 2 lantai bisanya Jadi lebih lebih luas ya. Bisa di lantai satu bisa ada ruangan atau atau kegiatan atau keluarga, di lantai duanya bisa untuk kamar. Jadi secara kelihatan ya, mewah Pak. Nah itu yang di mungkin harganya nggak seberapa tinggi tapi kelihatan mewah. menarik Pak, menarik. Pak, kalau dilihat dari eh, IREA Pak, IREA. Tadi Bapak ada cerita Internet Real Estate Agency. Kenapa dinamakan IREA Pak? Apakah memang fokus berapa Ya persen karena di internet? dengan karena sekarang begini Pak, kalau saya lihat pergeseran pasar yang digital masuk ini, eh, saya baginya jadi 2 bagian. Kita yang pertama adalah bagaimana kita cepat-cepatan mendapatkan lead. Lead ini bukan masalah besar atau kecil, tapi cepat atau lambat, yang dapatnya cepat atau cepat dibanding pesaing lebih cepat mana. Nah, di sisi yang kedua baru skill dan kemampuan agent ini yang bicara. Tetapi kalau yang pertama ini kita kalah, ya yang kedua ini nggak bisa dikerjakan Pak. Punya skill bagus juga percuma Pak kalau leadnya kita nggak dapat. Gak ada Nah, gak ada potensi calon pelanggan ya Pak ya? itu dapatnya dari digital sekarang Pak. Yang paling Kalau kita banyak ya. kalau digital kita nggak kerjakan, kita kalah cepat. Di digital itu apa yang disupport Pak IREA ini supaya bisa akses ke lead? Apakah di provide oleh IREA? Apakah masing-masing agensi sendiri punya sosial media atau eh, ada digital activity sendiri Pak? Kita yang koordinasikan Pak. Jadi secara secara media sosial ya kita haruskan masing-masing agent untuk mempunyai eh, Instagram, mempunyai Facebook, TikTok. Kita haruskan mereka untuk bisa membuat video, membuat konten macam-macam, dan kantor juga bantu buatin konten Pak. Kemudian yang di sisi apa pasar properti, kita bekerja sama dengan portal-portal besar di Indonesia untuk supaya eh, barang-barang kita bisa masuk ke situ dengan posisi yang bagus, artinya di premium listing, di feature listing. Kemudian di samping itu kita juga punya web-web pribadi yang web-web kantor yang untuk support mereka, termasuk webnya Era Indonesia juga. Jadi semua link digital ya, kita masukin Pak. Menarik Pak. Pak Santo, kalau semua link dimasukin, semua orang agency associate misalnya aktif lah Pak, bukan menjadi saling Ya. berebut customer yang sama Pak nantinya. Ketemu customer yang Eh, sama bagaimana itu Pak? Kalau pembeli ini, kalau kita nggak kenal itu pembeli itu milik semua orang Pak. Artinya siapa yang lebih cepat, kalau kita sama-sama tidak kenal Pak, Ya, sama tidak kenal, pembeli itu milik semua orang. Jadi siapa yang cepat yang mereka dapat. Tetapi kalau yang listing, yang punya properti, ya di kantor kami sudah ada etika antar marketing. Jadi kalau sudah dihandle temannya, dia nggak boleh masuk. oke. Jadi Jadi sudah ada etika tertulis. Tapi kalau pembeli itu milik semua orang. bisa siapapun boleh follow up Pak. Yang penting bisa harus memberikan pelayanan yang terbaik ya sama Ya customer. lebih cepat ya. Beli sudah dihandle agentnya, dia nggak akan nyari. Pertamanya dia akan pilih-pilih Pak. Tapi kalau sudah dihandle salah satu agent yang menurut mereka bagus, ya dia nggak akan pindah. Menarik Pak Susanto. Satu pertanyaan ini pertanyaan terakhir Pak. Visi dan planning ke depan dari IREA ini seperti apa Pak untuk melayani masyarakat Solo, Jogja, dan Semarang untuk memberikan ya properti yang terbaik. Eh, yang pertama gini Pak, ada visi saya yang
bisa menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang diminati banyak orang. Artinya industri agent properti di Indonesia ini dibanding dengan luar negeri tertinggal sangat jauh, Pak. Dari sisi peraturan, dari sisi peraturan pemerintah, dari sisi kemampuan si marketing associate. Nah, setidaknya kami akan bisa membuat agent-agent kami ini secara attitude, secara kompetensi, dia akan lebih bagus, memenuhi syarat, sehingga industri ini akan menarik orang untuk masuk. Nah, saat ini di industri ini banyak orang-orang yang tidak kompeten yang menjajaki bisnis ini dan melakukan bisnis ini, sehingga banyak terjadi masalah-masalah, banyak terjadi tuntutan-tuntutan gara-gara agennya tidak kompeten. Banyak terjadi pembeli tertipu, sudah dalam proses misalnya menghadapi pemilik yang ahli waris semuanya, tiba-tiba di notaris salah satu ahli waris tidak mau tanda tangan. Nah, itu kan yang membuat konsumen akan kecewa, berarti agennya tidak mempersiapkan dengan baik, tidak prepare dengan baik. Nah, ini kan terkait dengan kemampuan si agent. Kalau kemampuannya dia nggak sampai level minimum, ya akan sering terjadi masalah. Dan itu yang kebanyakan terjadi di Indonesia. Banyak agen yang tidak kompeten. Ya. Nah, visi kami menjadikan agen-agen ini kompeten, dengan sendirinya konsumen akan percaya pada agen-agen kita. Itu Pak. Dan kemudian membekali dengan skill yang bagus, skill dan knowledge yang bagus. Supaya mereka profesional ya. Pak, bagaimana cara menghubungi IREA, Pak? Ya, jadi kalau di Jawa Tengah ya Pak, kalau di Google Search, kalau kita nulis agen properti Solo, ya yang muncul agen-agen saya Pak. Nah, gampang sekali kalau nyari di internet. Jadi pasti muncul agen-agen saya, marketing associate saya. Menarik Pak, menarik Pak. Sukses selalu Pak untuk IREA Pak. Era IREA maju terus Pak Susanto. Pak Susanto juga adalah selain bisnis owner di IREA, juga adalah ketua AMA Asosiasi Manajemen Solo ya, yang support selalu untuk mengembangkan profesional manajemen di Solo, dan termasuk support di bisnis properti ya Pak ya, properti, karena luar biasa dari tahun 98 sampai sekarang ya 20 sekian tahun itu bergelut di 97 ya, bergelut 26 tahun bergelut di bidang properti ya. Ini suatu perjalanan yang panjang, 26 tahun perjalanan yang panjang, dan ini juga memiliki pengalaman yang mumpuni ya. Pastikan jikalau Anda ingin membeli properti di Solo, Jogja, Semarang, pastikan Anda menghubungi IREA terlebih dahulu. Sukses selalu Pak Susanto beserta IREA Pak ya, dan tim ya, dan tentunya sama Solo juga. Sampai jumpa di episode Inspirasi Bisnis selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Sekali lagi Pak Susanto, terima kasih. Sampai jumpa kembali Pak. Thank you Pak. Terima kasih.